Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan verifikasi lanjutan terkait dengan calon peserta PPG tahun 2022. Dan di sini saya membahas terkait dengan Kementerian Agama, dan dalam hal ini adalah untuk guru pendidikan agama Islam. Jadi di sini teman-teman sudah ada surat ya, ini nomornya, kemudian ini sifatnya adalah segera. Dan di sini saya akan bacakan suratnya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil evaluasi verifikasi calon peserta PPG PAI tahun 2022 batch 1 ataupun tahap pertama, maka Direktorat Pendidikan Agama Islam melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan melakukan verifikasi berkas ya lanjutan kepada seluruh guru PAI yang dinyatakan lulus seleksi akademik, yaitu seleksi pretest tahun 2018 dan 2019. Jadi untuk batch 1 ini ataupun gelombang pertama ya, bahasa lainnya itu khusus untuk yang lulus pretest tahun 2018 dan 2019 yang selama ini terkatung-katung ya, dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu pertama, melakukan verifikasi bertujuan untuk menyiapkan calon peserta pengganti pelaksanaan PPG PAI dalam jabatan ya, batch 1, kemudian dan calon peserta PPG PAI dalam jabatan untuk pelaksanaan batch 2 dan batch 3. Jadi untuk tahap pertama ini itu verifikasi data untuk yang pretest tahun 2018 dan 2019. Nah, nanti pelaksanaan yang dalam jabatan juga akan dibarengi yang gelombang 2 dan gelombang 3. Kemudian guru yang dikategori sebagai calon peserta PPG PAI dalam jabatan sebagaimana di ketentuan pada nomor 1 ya, di atas dapat dilihat pada akun siaga masing-masing. Jadi yang masuk kategori apa yang namanya yang pretest tahun 2018 dan 2019 itu bisa dilihat nanti di akun masing-masing ya Bapak Ibu, karena database-nya itu sudah dimasukkan dan sudah diverifikasi. Jadi kembali sistem akan melakukan verifikasi ulang ya terhadap mereka yang masuk dalam kategori ini. Kemudian mekanisme pendaftaran, yaitu pertama, guru menandatangani fakta integritas yang dibawahi materai. Jadi format suratnya nanti ada di sistem siaga. Kemudian guru mendapatkan izin dari kepala sekolah ataupun pejabat bagian kepegawaian, format terlampir nanti ada di sistem. Kemudian guru melakukan validasi data NUPTK ya, kemudian tanggal lahir dan kualifikasi pendidikan S1 dengan mata pelajaran PAI ya. Jadi guru juga harus melakukan validasi terkait dengan NUPTK, tanggal lahir dan kualifikasi pendidikan S1-nya. Kemudian kantor wilayah Kemenak ya, provinsi melalui admin siaga melakukan verifikasi. Nah, jadi di sini verifikatornya ada pada provinsi masing-masing ya, di admin dinasnya siaga ya. Dan kemudian pendaftaran ditutup tanggal 10 April. Jadi bagi yang bertanya kapan ini terakhirnya 10 April 2022 ya. Jadi mohon diperhatikan teman-teman, jadi sebelum tanggal 10 April ini sudah harus dilakukan verifikasi, karena verifikasinya itu cukup mudah dan gampang dan tidak ribet ya. Sehubungan dengan hal itu, maka kami harapkan saudara untuk menyampaikan kepada jajaran Kemenak, diteruskan kepada guru PAI yang memenuhi kriteria di atas ya. Nah, jadi untuk program studinya sebagai berikut ya. Jadi nggak saya bacakan semua. Teman-teman lihat aja di sini, saya scroll sedikit-sedikit. Oke, saya scroll. Jadi ada 32 sasaran ya, PPG untuk untuk PPG kali ini, dan Kemdikbud juga tidak semua mapel juga dimasukkan dalam PPG 2022 ya. Nah, di sini ini formatnya, format fakta integritasnya, nanti bisa diunduh di sistem juga. Dan ini kop untuk apa? Maksudnya surat untuk izin ya dari atasan ataupun pimpinan. Oke, langsung saja kita masuk ke siaga. Di sini siagapendis.com di browser. Nah, kemudian Bapak Ibu bagi yang sudah memiliki akun siaga itu silahkan langsung login ya. Masukkan akun siaganya, kemudian passwordnya, dan Bapak Ibu langsung saja melakukan yang namanya verifikasi pendidikan. Kemudian nanti setelah itu silahkan masuk ke bagian PPG ini. Nah, jadi kalau sudah melakukan verifikasi itu akan muncul di bagian ini ya.
Nah, jadi program pendidikan profesi guru, klik aja di bagian PPG. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti ini nomor akunnya, kemudian nama peserta, Satmingkal artinya sekolah induk Anda, dan tanggal lahir Anda. Kemudian di sini ya, di sini sudah diajukan. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan klik unduh di bagian template ini ya, untuk mengunduh format daripada berkasnya. Nah, berkasnya nanti seperti ini ketika Bapak Ibu klik unduh template. Nah, jadi formatnya akan seperti ini. Bapak Ibu masukkan data-data Bapak Ibu sini, kemudian nomor HP yang aktif, kemudian silakan tanda tangan dan bubuhi materai ya. Nah, jadi nanti saya tampilkan contoh dari filenya itu. Nah, kemudian nanti silakan untuk surat tugas dari izin pimpinan silakan unduh juga di bagian unduh template. Nah, jadi di sini teman-teman hanya mengganti data-data yang sudah ditentukan di sini. Nah, misalkan namanya siapa, kemudian nama kepala sekolahnya siapa, kemudian nomor handphonenya berapa, kemudian ditanda tangan di atas materai juga ya. Nah, jadi silakan nanti Bapak Ibu untuk melakukan unggah berkas itu klik di bagian browser ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa jenis file di sini adalah PDF, JPG, JPEG, kemudian PNG ya. Jadi ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan di sini itu harus memenuhi syarat filenya itu harus PDF, JPG ataupun JPEG, kemudian PNG ya. Jadi boleh versi gambar, boleh juga versi PDF ya. Jadi di sini saya lebih bagus ke PDF-nya. Nah, kemudian maksimalnya itu filenya itu 200 KB, nggak boleh di atas 200 KB ya, boleh dipahami ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang izin pimpinan juga sama formatnya, kemudian maksimalnya 200 KB ya, jadi filenya itu nggak boleh lewat dari 200 KB. Oke, kita unggah ya, kita klik browser, kemudian kita cari filenya. Nah, jadi filenya itu sudah saya convert ke PDF ya. Jadi awal-awalnya itu adalah scan, kemudian saya convert ke PDF dan bentuknya itu seperti ini Bapak. Nah, saya kasih lihat Bapak Ibu biar enggak ini. Nah, ini dia fakta integritasnya, kemudian ditandatangani di atas materai. Nah, kemudian nanti untuk capsek-nya juga seperti itu ya. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk filenya itu klik aja kanan, kemudian klik properties. Nah, Bapak Ibu silahkan lihat di sini 133 KB, artinya di bawah 200 KB ya di bagian ini. Nah, jadi yang ini juga seperti itu, klik properties, kita lihat berapa ukuran daripada file itu. Nah, jadi silahkan nanti disesuaikan, misalkan ini fakta integritasnya. Ya, jadi sebelum mengunggah, lihat aja dulu Bapak Ibu apakah benar file ini atau tidak, ataupun Bapak Ibu bisa memberikan nama seperti ini. Nah, jadi kemudian Bapak Ibu silahkan nanti klik di sini ajukan ya, klik ajukan. Nah, karena di sini saya sudah melakukan pengajuan, maka di sini tinggal menunggu verifikasi dari Kanwil, kantor wilayah ya. Kanwil itu kantor wilayah. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, jadi untuk melakukan untuk melihat file yang Bapak Ibu apakah benar atau tidak, itu pastikan klik di bagian lihat. Jadi pastikan setelah melakukan yang namanya unggah, itu Bapak Ibu biasakan klik lihat. Jadi untuk melihat apakah file yang Bapak Ibu ajukan itu sudah sesuai atau belum ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kalau memang sudah, nanti Bapak Ibu silahkan melakukan yang namanya klik pengajuan. Jadi pastikan lihat dulu, kemudian klik pengajuan, klik ajukan berkas. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jadi apabila ada kesalahan file ya, Bapak Ibu silahkan menunggu verifikator untuk menolaknya, kemudian silahkan unggah kembali ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Silahkan klik logout dan selesai proses ini, dan itu batasnya 10 April ya Bapak Ibu, 10 April 2022. Dan di video kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan PPG Guru Pai, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.